Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan karunia Allah yang sangat besar, termasuk nikmat Allah yang besar. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa optimal menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan membacakan satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini dimasukkan di dalam bab zuhud wal wara'. Jadi hadis ini ada di dalam kitab Bulughul Maram, juga di dalam Sunan Abi Dawud, di dalam Musnad Ahmad, kemudian juga di dalam beberapa kitab yang lain. Hadis ini merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah putranya Abbas. Ya, jadi dengan Nabi itu masih apa? Abbas itu pamannya Nabi. Berarti masih misanan ya. Ya, jadi hadisnya wa an ibni Abbasin qal, dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah. Dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Di dalam syarahnya ini dikatakan ketika itu Nabi berjalan, kemudian di belakangnya Ibnu Abbas mengikuti Nabi. Jadi Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi. Faqal, kemudian Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas. Pesannya adalah, ya gulam, wahai gulam, itu anak laki-laki yang masih kecil. Jadi ini gulam. Jadi kira-kira Ibnu Abbas itu ya seumur ini, seumur anak-anak yang masih kecil. Tapi Nabi berwasiat ya kepada Ibnu Abbas yang masih kecil itu. Nah, ini pelajarannya, memang anak yang masih kecil itu perlu diberi wasiat. Bahkan ya mumpung masih kecil diberi wasiat biar ceket di sini. Ya. Jadi anak kecil itu dia masih belum banyak belum banyak file yang masuk ya. Jadi kalau yang dimasukkan itu yang baik-baik, dia akan ceket di sini. Nah, nek wis tuwek dinasehati, gak ngrungokno malah menasehati gitu ya. Balik menasehati. Maka kalau masih kecil itu banyak-banyaklah dinasehati biar itu ceket nasihat. Ya, sama seperti Nabi menasehati Ibnu Abbas yang masih kecil itu, ya gulam, wahai anak gitu ya. Atau kalau orang Jawa ya le gitu ya. Ya gulam, ihfazillaha yahfadka. Perhatikan pesan Nabi, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, itu pesan yang pertama atau wasiat yang pertama. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Ya, kita kan selalu dijaga oleh Allah. Ini kok Nabi mengatakan ihfazillaha yahfadka.
Ya, mungkin kalau kita tidak paham ini terkesan lucu. Kok kita menjaga Allah? Sama dengan itu ayat intan surullaha yansurkum. Ya, tolonglah Allah maka Allah akan menolongmu. Itu kalau orang yang tidak paham loh, kenapa Allah kok ditolong? Ya, tidak usah sampai nolong agama Allah. Allah itu maha kuasa. Ini orang yang tidak paham. Ya, sama seperti itu ya. Jadi pesan di sini adalah ihfazillaha yahfazka. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah itu artinya adalah menjaga hududnya. Ya. Ai hududuhu wa uhuduhu wa awamiruhu wa nawahihi. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga hudud Allah, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya. Nah, apa batasan itu? Batasan itu adalah halal dan haram. Jadi halal dan haram itu harus dijadikan standar bagi kaum yang beriman, ya, karena itu berarti menjaga Allah. Nah, kata Allah di dalam hadis yang lain ya, al halalu bayyin wal haramu bayyin, kan gitu ya. Jadi halal itu, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, ya. Jadi diterangkan di dalam kitabullah dan hadis-hadis Nabi. Tapi di antara yang halal haram itu ada yang samar, yang mutasyabihat. Nah, yang samar itu lebih cenderung kepada yang haram, makanya harus ditinggalkan. Jadi kalau ketemu yang subhat, yang mutasyabihat itu harus dijauhi, karena itu lebih condong kepada yang haram. Nah, halal haram ini itu tidak begitu diperhatikan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Ya, halal haram, orang mengkonsumsi apa saja kadang-kadang tidak dilihat apakah ini halal ataukah diharamkan, padahal yang dihalalkan itu sangat banyak, tetapi kadang-kadang orang masih mencari yang haram. Ya, masih mencari yang haram, padahal yang halal masih banyak. Nah, ini harus dijadikan perhatian. Kadang-kadang saya sering melihat orang itu ya entah muslim atau bukan, tapi kadang-kadang ya pakai kerudung itu kan mesti muslim ya. Nah, itu kadang-kadang kurang teliti membaca kalau di dalam supermarket itu ya, kan itu kan ada bahannya itu. Ya, mungkin makanan itu ada bahannya. Nah, bahannya itu diteliti, terutama yang tidak ada labelnya MUI itu ya, halal. Tapi alhamdulillah ini studi halal ya, makanan halal ini sedang berkembang ini sekarang. Jadi lebih banyak yang kita tahu, yang halal maupun yang haram. Nah, yang repot itu kalau di warung-warung. Nah, itu juga yang harus diperhatikan ya, di warung-warung itu yang halal yang haram itu kadang-kadang kalau kita ragu ya kita tinggalkan aja. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan yang meragukanmu ya menuju kepada yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu-ragu ya tinggalkan saja. Nah, jadi itu hudud halal haram. Nah, halal haram itu menyangkut benda, ya, status benda, halal haram. Ya, kalau status perbuatan itu ya hukum yang 5 itu, ya, wajib, haram, kemudian mandub, ya, atau sunnah, ya, kemudian mubah, kemudian makruh. Nah, itu hukum menyangkut perbuatan. Tapi kalau menyangkut benda maka halal haram. Itu menjaga Allah. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan menjaga Allah? Yaitu menjaga hak-hak Allah.
Nah, jadi Allah itu punya hak. Apa hak Allah? Hak Allah adalah ditaati. Siapa yang mentaati? Yang menaati adalah hambanya. Nah, jadi makhluk itu hamba. Ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau ciptaan itu statusnya sebagai hamba Allah. Nah, hamba inilah yang seharusnya menaati Allah. Nah, maka kalau seorang hamba, misalnya kita manusia ini hamba, kemudian harus menaati Allah, nah berarti kita memberikan hak Allah. Nah, jadi hak Allah itu harus ditaati. Karena itu hamba itu senantiasa harus memperhatikan hak-hak Allah. Dan disitulah kita menjaga Allah. Kemudian apa lagi menjaga Allah? Maknanya adalah menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Nah, ini semuanya termasuk di dalam menjaga Allah, ya, menjaga Allah. Jadi perintah dan larangan itu juga harus diperhatikan. Seperti sekarang misalnya biasanya ada akhir tahun ini Natal tahun baru ya. Ya, meskipun itu ikhtilaf, ada yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal misalnya, ada yang mengharamkan. Ya, meskipun saya cenderung yang itu tidak boleh, ya, dan tidak ada pentingnya sebetulnya, ya, mengucapkan Selamat Natal. Mereka juga tidak butuh sebetulnya. Tapi kadang-kadang kaum muslimin ini karena dianggap toleran, nah itu kemudian mengucapkan Selamat Natal, atau bahkan mungkin terlibat di dalam kegiatan itu. Nah, ini sudah melampaui batas kalau seperti itu, ya. Kemudian juga ini upacara-upacara tahun baru. Nah, ini juga banyak kaum muslimin terutama muda-mudi itu yang masih mengikuti upacara-upacara atau gebiar, ya, bukan upacara ini, ya, gebiar tahun baru. Padahal itu bukan tradisi kaum muslimin, ya. Nah, itu juga masih dilakukan, ya. Jadi kalau itu bisa kena dengan itu hadis man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum. Nah, itu hadis itu juga ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Juga di bab zuhud wal wara', ya. Jadi ada hadis seperti itu sebelum hadis ini, ya. Kemudian apa lagi wasiat Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jika engkau menjaga, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi kata-kata Allah menjagamu itu, ya, berarti apa? Ini di sini disebutkan Allah menjagamu, maknanya adalah Allah menjaga dari perbuatan dosa. Nah, ya, jadi Allah menjaga perbuatan dosa. Ya, bil hafidz lidzunubihi. Nah, jadi menjaga dari perbuatan dosa. Insyaallah kalau kita menjaga Allah tadi itu, memperhatikan batasan-batasan halal haram, memperhatikan hak-hak Allah, kemudian kita berikan hak Allah itu, kemudian memperhatikan perintah dan larangan Allah, maka niscaya Allah akan menjaga kita dari apa? Dari dosa, ya. Kalau orang itu sibuk melakukan ketaatan, maka dia tidak akan lagi ingat dengan kemaksiatan. Tapi kalau orang sibuk bermaksiat, ya, dia tidak akan taat, ya. Maka kita harus beristighol
menyibukkan diri kita dengan ketaatan dan ketaatan ya kepada Allah. Nah, itu wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Yang kedua wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas adalah jagalah Allah tajidhu tujahaka, maka engkau akan menemukan Allah tujahaka, di depanmu. Ya. Jadi lafadznya memang begitu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah maksudnya bahwa kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Ya, jadi kita menjadi orang yang mutaqaribun, yang dekat dengan Allah. Maka Allah pasti akan bersama kita. Ya. Coba kalau kita ingat ya, ingat kepada Allah pada keadaan apapun. Ya, di dalam hadis Nabi yang lain kan juga Nabi berpesan ittaqillah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Ini takwa itu tidak hanya ada di masjid. Ya, orang ada di masjid khusyuk sholat, tapi keluar ke pasar, prakteknya sudah lain. Ya, keluar ke pasar wis gandoli timbangan, dagang gitu ya. Kemudian apa? Ya, melakukan hal-hal yang kecurangan-kecurangan. Nah, jadi di pasar itu tempatnya. Ya. Makanya dulu pasar itu ada, kalau dalam sejarah Islam itu ada qadhi. Qadhi itu yang keliling pasar, namanya qadhi hisbah. Ya, qadhi hisbah. Nabi juga begitu. Nabi keliling pasar itu, ngecek itu. Ada hadis tentang sugratut ta'am. Jadi mengecek makanan. Jadi Nabi itu memasukkan apa namanya? Gandum itu. Gandum ini teles apa enggak jerone? Nek jerone teles kan abot. Nah, itu Nabi sering keliling ke pasar mengecek, sidak ya. Nah, setelah Nabi itu ada namanya qadhi hisbah. Qadhi hisbah. Jadi kalau di situ ada kecurangan, maka disita barangnya itu ya, diberitahu dulu, suruh ngaji. Nah, ini bahwa yang dilakukan itu adalah curang, itu tidak boleh. Setelah itu dikembalikan lagi, boleh jualan lagi. Nah, jadi kalau misalnya di pasar Tanjung itu ada qadhi, itu paling banyak juga yang yang curang ya. Karena emang tempatnya pasar itu tempatnya ya, seperti itu. Jadi orang pengennya apa? Pengennya untung banyak, ya, untung banyak, tapi tidak memperhatikan itu tadi, halal haram tidak diperhatikan, ya. Jadi itu, jadi apa namanya? Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Itu artinya Allah akan senantiasa bersama dengan orang yang menjaga, ya, menjaga Allah, menjaga hak-haknya, menjaga apa namanya, hududnya, menjaga perintah dan larangannya. Maka kalau Allah sudah bersama kita, maka apapun yang kita hadapi, insya Allah beres. Ya, Allah itu pencipta, ya, juga pengatur. Ya, kadang-kadang kita itu menghadapi satu persoalan yang pelik, yang rumit, tetapi dengan begitu mudah bisa menyelesaikan. Nah, itu kalau tidak pertolongan Allah, ya tidak bisa. Maka kita harus dekat dengan Allah, kita harus menjaga hak-hak Allah, sehingga Allah akan senantiasa dekat dengan kita. Nah, itu wasiat Nabi yang kedua. Kemudian yang lain, lanjutan dari hadis ini, wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Apabila engkau meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah.
Ya, jadi kalau kita menyadarkan hidup itu hanya kepada Allah, pasti kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya, apa permintaan apa? Ya semua permintaan. Ya, semua permintaan itu boleh diminta kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya permintaan yang apa ya, sifatnya itu spiritual ya. Tapi permintaan apa saja, misalnya kita pengen sesuatu begitu ya, jadi minta kepada Allah. Loh, kalau minta kepada Allah, apakah tidak boleh meminta pertolongan kepada Allah? Boleh ya. Boleh meminta apa? Meminta pertolongan pada manusia. Ya boleh, cuma jangan dilupakan Allah. Minta pertolongan kepada Allah itu artinya menyandarkan segala sesuatu pada Allah. Saya punya persoalan, yang bisa menyelesaikan kira-kira adalah Pak Hakim, kira-kira ya. Menurut saya boleh minta tolong ke Pak Hakim. Pak Hakim, sampean kan punya kemampuan itu. Saya minta tolong, boleh. Tapi jangan lupa kepada Allah. Berdoanya itu kepada Allah. Ya Allah, saya minta tolong kepada Pak Hakim, mudah-mudahan Pak Hakim bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, begitu. Jadi bukan artinya minta tolong kepada Allah itu bukan tidak boleh meminta kepada manusia, bukan. Tapi bukan menyandarkan kepada manusianya itu. Ya, yang membolak-balikkan hati Allah. Yang memampukan manusia adalah Allah. Ya, saya mau minta tolong kepada Pak Hakim, saya berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya minta mudahkanlah urusanku. Ya, mudahkanlah persoalanku misalnya. Ya, minta bahwa biar diberikan kemampuan kepada Pak Hakim misalnya. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi itu namanya menyandarkan kepada Allah, bukan semata-mata kepada manusianya. Nah, biar kita kalau itu berhasil tidak begini. Saya berhasil itu. Itu karena Pak Hakim. Nah, bukan karena Pak Hakim ya. Tapi karena Allah yang memberikan kemampuan kepada Pak Hakim. Allah yang memberikan hati Pak Hakim itu untuk mau membantu. Itu Allah. Ya. Makanya kalau kita punya persoalan apapun itu minta kepada Allah. Ya, butuh apapun minta kepada Allah. Nah, begitu. Jadi itu wasiat Nabi. Ya. Wa idasta'anta fasta'in billah. Nah, ini yang terakhir. Apabila engkau membutuhkan atau meminta pertolongan, fasta'in billah. Ya, kalau tadi itu wa idza sa'alta, apabila kamu meminta artinya berdoa, fas'alillah, maka berdoalah kepada Allah. Kalau wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang kita manusia itu lupa ya bahwa yang mengatur semuanya ini adalah Allah. Maka kalau sudah punya persoalan yang pelik kadang-kadang bingung. Ya, bingung. Sepertinya tidak ada solusi. Ya, kalau tidak ada solusi bingung, kemudian frustrasi, stres, depresi. Nah, akhirnya macam-macam itu. Nah, orang yang beriman itu tidak akan seperti itu. Ya. Ada orang stres, depresi, kemudian terganggu ingatan. Ada orang stres, depresi, kemudian bunuh diri. Ada orang stres, depresi sampai dalam tingkat yang ini, ya kadang-kadang larinya bukan kepada Allah tapi kepada orang pinter ya, paranormal. Katanya orang pinter itu paranormal, dukun ya, seperti itu. Padahal dia sama manusianya, dia tidak tahu ya persoalan kita yang sebenarnya. Maka hendaklah wa idasta'anta, kata Nabi, fasta'in billah. Ya, jadi kalau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu jelas. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah saja dan jangan meminta kepada yang lain. Nah, ini wasiat dari Nabi ini, mari kita camkan bersama. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ingat dengan wasiat Nabi ini, tetapi kita harus juga menjaga Allah. Menjaga Allah artinya adalah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, memberikan hak Allah, dan menetapi halal haram sebagai batasan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Maka insya Allah nanti Allah akan dekat dengan kita dan Allah akan senantiasa bersama kita. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Hasan sahih. Ya. Hadis hasan sahih itu sebetulnya sama dengan hadis sahih. Cuma kualitasnya sedikit di bawah hadis sahih. Ya, jadi matannya sahih. Kenapa hasan sahih sedikit di bawah hadis sahih? Ya, mungkin karena perawinya itu tidak sebaik, ya, rijalul hadisnya tidak sebaik hadis sahih, atau mungkin sanadnya, ya, sanadnya itu tidak sekuat hadis sahih, tapi ada sedikit di bawah hadis sahih. Jadi hadis sahih, kemudian hasan sahih, kemudian hasan, ya, hadis hasan, itu tingkatan hadis. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini sebagai pengingat kita. Mari kita ingat, mari kita jaga Allah agar Allah menjaga kita. Mari kita minta tolong kepada Allah, karena itu satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan mari kita berdoa kepada Allah, karena Allah itu kalau dimintai itu senang, ya, tidak apa namanya, tidak gerundel seperti manusia. Makanya kalau manusia yang paling sombong itu adalah manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian ada lanjutan hadis itu. Nah, ini saya lupa, ini ada keterangan dalam syarahnya. Wa alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kadzabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kadzabahu Allahu 'alaika jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah sebenarnya orang banyak, ya, al-ummat yang dikatakan di sini, sebenarnya umat itu seandainya dia berkumpul untuk memberimu manfaat, maka dia tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan kepadanya. Dan apabila dia berkumpul untuk memudzaratkanmu, memberikan mudzarat kepadamu, lam yadhurruk, kata Allah, sungguh dia atau mereka tidak akan bisa memberimu mudzarat illa bisyai'in qad kadzabahu Allahu 'alaika, kecuali apabila Allah telah menetapkan kemudaratan itu. Nah, jadi semua kembali kepada Allah, ya. Kalau manusia itu berkumpul memberikan manfaat, kalaupun bisa memberikan manfaat, itu karena Allah. Kalau dia atau mereka memberikan mudarat, itu juga karena Allah, ya. Maka kemudian Allah dikatakan di sini jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf, ya. Pena itu sudah kering, kata Allah, dan suhuf itu telah diangkat. Ini persoalan sudah selesai, ya, persoalan sudah selesai. Maka yang bisa mengatur itu hanya Allah. Karena itu mari kita tundukkan, ya, hati kita, kemudian apa yang ada di dalam jiwa kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, satu hadis, mudah-mudahan
bisa membawa kita kepada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.